Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Dan saat yang luar biasa kita diberkati Tuhan. Mari saya undang berdiri, saya bangkit berdiri saudara. Pada hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita datang dengan ucapan syukur kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Semuanya siap, amin. Semua siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Kita satukan hati kita memberi penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau menyertai memberkati setiap kami tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Hari ini adalah hari kenaikan-Mu ya Bapa. Kami memperingati ini ya Tuhan. Kami percaya di mana Engkau naik ke surga Tuhan. Menyediakan tempat yang terbaik buat kami ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu hadir di sini. Biar Roh Kudus-Mu turun di tempat ini Bapa. Memulihkan setiap umat-Mu ya Yesus. Kami terima pengurapan, kami terima Roh Kudus mengalir penuhi tempat ini. Roh Kudus mengalir, mengalir, mengalir penuhi hati kami. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, oh ngalir kuasa-Mu di tempat ini dengan urapan yang baru. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami siapkan hati kami, kami siapkan penyembahan kami, kami siap terima anggur yang baru pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja atas kami, memenuhi hati kami, memberkati tempat ini lebih lagi ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau yang siap memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita siapkan hati kita. Kita mau terima urapan di tempat ini. Kita mau terima Roh Kudus Tuhan bekerja di tempat ini. Biar Engkau membuka hatimu, buka hatimu buat Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja atas engkau. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga
sama-sama kita angkat pujiannya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Amin. Urapi kami sekarang, amin. Dengan api Roh-Mu datanglah sekarang, penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Sama-sama katakan. Amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Sekali lagi katakan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini, amin. Dengan api Roh. Katakan datanglah penuhi kami Tuhan, amin. Dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini, ya Bapa, dengan api Roh-Mu. Katakan. Roh Kudus, ini hamba, ini kami pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, amin, amin. Katakan kepada Tuhan, ini kami Bapa. Roh Kudus, ini aku, penuhi aku. Katakan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini aku Tuhan. Ini aku datang menyembah Engkau pada pagi hari ini. Aku mau terima urapan yang baru, penuhi kami. Haleluya. Lebih lagi ya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus. Biarkan Tuhan yang bekerja atas engkau pada pagi hari ini. Kata Tuhan, datanglah dan mintalah.
Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Bekerjalah di tempat ini Tuhan. Amin. Sekali lagi, katakan, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang, amin, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kau memenuhi setiap kami yang rindu akan Engkau. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Bawa ucapan syukur-Mu buat Tuhan pagi-pagi hari ini. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, dengan hati yang bersyukur, sebab Engkau baik. Mari sembah Dia. Biarkan kuasa Tuhan, biarkan Roh Kudus Tuhan mengalir memenuhi setiap engkau. Buka hatimu bagi Tuhan. Kami menikmati Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Mengalir Roh Kudus, mengalir penuhi kami. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, bagimu segala kemuliaan, bagimu semua kehormatan. Kau layak disembah. Nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari. Kami siapkan hati kami Bapa, dengan urapan yang baru Tuhan berikan pada pagi hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Haleluya. Bagi Dia, haleluya, amin. Mari persembahkan pujianmu buat Tuhan. Lebih lagi katakan, bagi Dia segala pujian, amin. Bagi Dia. Mari saya undang bangkit berdiri saudara. Kita angkat tinggi gigi tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama
kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Rabaya syakarabaya se. Roh Kudus mau bekerja atas kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami terima ini Tuhan. Jadi kekuatan buat kami. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami diberkati. Bahkan keluarga kami diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Buat hadirat-Mu di tempat ini. Kau nyatakan atas kami. Sehingga pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Maka sebentar kami bersukacita lebih lagi di dalam Engkau. Bersorak-sorai demi nama-Mu. Penuhi kami dengan sukacita yang baru. Kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terpujilah Kau dalam nama Tuhan Yesus. Mari kau yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Tapi mukanya nggak penuh dengan sukacita. Ada sukacita saudara? Amin. Wah luar biasa. Kita percaya kita umat-umat pemenang di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari lebih lagi. Kita mau angkat pujian kita untuk Tuhan. Dari pemenang dalam segala perkara. Mari katakan, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, katakan kita lebih. Sekali lagi ya katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dengan imanmu katakan, oleh kuasa darahnya, dia Allah di pihak kita. Katakan, sama-sama, haleluya. Lebarkanlah panjinya. Katakan haleluya. Kita lebih. Ini iman kita pada pagi hari ini. Kita lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini untuk Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, oleh kuasa darahnya, bila Allah di pihak kita. Katakan, semuanya, haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Kita lebih. Amin. Amin. Siap-siap kita mau katakan. Saudara kita yang ada di kiri kananmu, katakan kepada dia, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Dia lebih dari pemenang. Kita
percaya, amin. Katakan, amin. Kibarkanlah pancinya. Haleluya. Kibarkanlah. Kita mau bangkit untuk Tuhan. Kita lebih. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Yes, haleluya, haleluya. Kita percaya pagi hari ini tidak ada lagi yang khawatir. Setelah pulang dari tempat ini kita percaya kita umat pemenang, amin. Dalam segala apapun kita menjadi umat pemenang. Tidak perlu khawatir saudara. Kita percaya kita lebih dari pemenang. Haleluya, mau lebih lagi? Sudah encok belum ya? Masih tetap semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Kita bawa pujian kita untuk Tuhan. Sama-sama katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Belum semuanya saudara. Kalau semua pasti suaranya semuanya. Mau semuanya kita lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya kita umat pemenang, amin. Mari sukacita lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku menang. Haleluya. Katakan, ku menang. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Katakan haleluya. 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 Dia naik Roh Kudus tuh. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia naik Roh Kudus tuh. Sama ada kuasa dalam namanya. Katakan ada kuasa. Sekali lagi katakan ada kuasa. Karena Allah katakan dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Katakan siapa dapat. Amin. Haleluya. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. Ada kemenangan.
terjadi di tempat ini. Amin. Semuanya dipulihkan, semuanya dikuatkan. Oh amin ya, luar biasa saudara. Kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita percaya Tuhan akan memberkati tangan-tangan kita yang memberi. Mulai pekerjaan usaha kita, Tuhan berkati pada siang hari ini. Kita satukan hati kita. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini. Tuhan menyertai, memberkati kami dalam pujian penyembahan yang kami bawa di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah Engkau yang disenangkan. Kau ditinggikan dan dimuliakan dari tempat ini Bapak. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Tuhan berkati tangan-tangan kami yang memberi. Melalui pekerjaan usaha kami, ladang ternak kami semuanya berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Engkau Tuhan. Maka sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berapi firman-Mu atas kami membawanya pulang dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Gembala kami akan menabur. Kau pakai hamba-Mu luar biasa di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Kita mau beri persembahan buat Tuhan kita yang dasar. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, amin, bawaku lebih dekat, menikmati hadirat-Mu, damalah seluruh hidupku. Kurapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kurapan-Mu pulihkan hidup. Sama-sama katakan, satu yang ku rindu, amin, bawaku lebih dekat, amin, mengerti hadirat-Mu, ya Bapa. Urapan-Mu pulihkan hidupku. Satu yang ku rindu. Lebih lagi tinggal di dalam seluruh hidupku. Mengubah urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Oh Yesusku, datanglah Roh Kudus, mengalir tempat ini.
Yesus. Hora basya kararabaya rarabaya nananamu. Roh Kudus. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Tuhan menjanjikan urapan yang baru dalam hidup kita. Tuhan menjanjikan roh yang baru, hati yang baru Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Hari ini waktunya kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan katakan kepada, mencurahkan roh kepadamu. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan urapan-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Mari buka tanganmu, katakan Roh Kudus. Kami buka tangan kami buka hati kami, Tuhan, hidup kami kepadamu. Kami merindukan Roh Kudus lebih lagi dan lebih lagi turun atas. Kudus, penuhi hamba. Roh Kudus, Roh Syarabaya. Izinkan Roh Kudus memenuhi engkau pada pagi hari ini, saudara. Roh Kudus ada roh yang penolong di atas hidup kita. Roh Kuduslah yang menolong perjalanan hidup. Roh Kuduslah yang selalu ada dalam hidup kita, yang membantu, yang menolong hidup kita. Oh Roh Kudus, ya Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Saudara saja katakan, panggil namanya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menguatkan kami hari ini. Kami bisa karena Roh-Mu, Tuhan. Kami merindukan Roh-Mu terus mengalir atas hidup kami. Roh-Mu yang menghibur kami. Roh-Mu yang menghibur kami, Tuhan. Mari katakan sekali lagi, Roh Kudus. Mari rasakan hadirat Tuhan, saudara. Mari buka hatimu, biarlah main musik aja yang mengalir. Rasakan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Bebaskan roh Tuhan dalam hidupmu. Mungkin pada hari ini kau merasakan kesesakan. Biarlah Roh Kudus yang membebaskanmu dari kesesakan itu. Mungkin hari-hari ini kau merasakan khawatir dalam hidupmu. Biarkan, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu sehingga roh kekhawatiran itu tidak ada dalam hidupmu kembali. Oh, Roh Allah menjanjikan, aku akan memberikan roh penolong atas hidupmu. Yesus menjanjikan bahwa aku akan mencurahkan
Izinkan Roh Kudus mengalir, rasakan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Rasakan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Mulai berbahasa roh. Mulai berbahasa roh. Sakit Bapa, memulihkan keluarga demi keluarga Tuhan. Roh mula yang sanggup, Roh mula yang sanggup Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhanku, mengalir memenuhiku, mengalir, mengalir, mengalir ya laku, mengalir, mengalir, mengalir. Roh Kudus, ini hamba-Mu, amin. Roh Kudus, penuhi hamba, ya Roh Kudus turun. Yes, Roh Kudus datang kau Bapa. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi kami lebih lagi Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tidak selesai dengan pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Justru kenaikan-Mu awal dari segala sesuatu dalam kehidupan kami sebagai manusia. Bahkan Kau menyediakan rumah yang terbaik buat kami Tuhan, yaitu di sorga Tuhan. Karena kami tahu rumah kami bukan ada di dalam dunia ini. Kami bukan berasal dari dunia ini, walaupun kami ada di dunia Bapa. Tapi kami tidak berasal daripada dunia, tapi kami berasal daripada sorga, yaitu Engkau ya Allah. Engkaulah yang menciptakan kami. Engkaulah yang membuat kami hari ini ada, bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami, tapi kami hari ini ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Ajar kami menyadari Tuhan hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Ajar kami menyadari dalam hidup kami hanya untuk melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam hidup kami ini, agar kami betul-betul fokus hanya kepada Allah, fokus kepada Tuhan yang besar, sebab permasalahan kami lebih besar daripada Allah kami yang sungguh besar, yang mampu melakukan jauh melebihi apa yang kami renungkan, bahkan apa yang kami doakan Bapa. Allah kami terlebih besar dari segala persoalan kami dalam dunia ini. Bapa, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan. Berkati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun persoalan mereka, hanya Engkau yang Maha tahu. Dan aku percaya Tuhan ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang kami menyadari, supaya kami paham betul, supaya pada saat kami mempunyai
mempunyai satu persoalan masalah, izinkan kami lebih dan lebih lagi mendekat kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala syukur, dan segala hormat kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu, dan layakkan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk dengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya, kita katakan, kita katakan, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kasih. Apa kabarnya? Shalom. Shalom. Apa kabarnya kita hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan saudaraku yang kasih. Hari ini kita masuk ada 3 fase yang kita rayakan saudaraku yang kasih. Yang pertama itu adalah kelahiran. Itu adalah kematian, kebangkitan, dan kenaikan. 4 fase ya, yang kita jalani sebagai orang Kristen. Ya, bahwa orang Kristen itu harus dilahirkan, akan dilahirkan. Coba lihat kanan itu dilahirkan atau diapain itu? Dilahirkan. Dilahirkan. Kita di dalam Kristen dilahirkan harus tumbuh dewasa. Bukan saja umur, tetapi juga dewasa secara rohani. Ya, pertumbuhan kita jangan mandek. Ya, tetapi pertumbuhan kita itu harus bertumbuh, semakin hari bertumbuh. Itu fase sebagai orang Kristen. Yang kedua, saudaraku yang kasih, Yesus mati. Ya, iman. Yesus melakukan sesuatu di dalam dunia ini. Yesus membuktikan bahwa Dia bukan sekedar Tuhan, ya, yang kejam, tetapi Dia adalah Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya lebih dari apapun. Dia korbankan hidupnya, Dia mati bagi saudara dan saya. Itu adalah fase kehidupan kita. Yang kedua, beriman kepada Allah itu berbicara tentang pengorbanan. Itu fase sebagai orang Kristen. Fase Kristen yang kedua itu adalah pengorbanan. Ya, fase yang pertama itu kelahiran, itu baptisan. Kita dibaptis lahir baru. Sama sudah dibaptis saudara? Coba angkat tangannya. Semua kita sudah hampir dibaptis ini. Itu fase pertama, kelahiran. Fase yang kedua itu adalah pengorbanan. Pengorbanan, pengabdian kepada Allah. Pengabdian, pengorbanan. Salah satu pengorbanan adalah melayani Tuhan. Yang kedua itu adalah mungkin saudara datang beribadah ke gereja. Itu pengorbanan. Mungkin doa-doa saudara mulai dari jam 4 pagi saudara sudah mulai duduk di kaki Tuhan. Itu pengorbanan. Baca firman, memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu pengorbanan. Mendahulukan Tuhan dari segala-galanya dalam hidupmu, itu adalah pengorbanan. Itu fase kedua. Fase ketiga itu adalah kematian. Semua orang Kristen pasti mati. Pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Semua pasti mengalami yang namanya kematian, saudara yang kasih. Fase yang keempat itu adalah kebangkitan. Fase yang terakhir itu adalah kenaikan. Kapan kita dinaikkan? Pada saat Tuhan turun dari surga, maka Tuhan akan angkat kita. Saudara yang kasih, hari ini adalah hari di mana Yesus Kristus naik ke surga. Setiap tahun kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Betul saudara ya? Ya, Kristus di surga. Mari kita buka firman Tuhan di Kisah Para Rasul. Ayat yang pertama, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke
8. Kita baca yang keempat dulu. Kisah para Rasul yang pertama ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan apa? Yerusalem. Ya, ini berbicara tentang pada saat itu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan. Sebelum dia naik ke surga, dia ketemu dulu dengan murid-murid Tuhan. Dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripada ayat kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa? Maka bertanyalah mereka berkumpul situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang ketujuh, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut siapa? Menurut siapa? Menurut kuasanya. Ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa katanya? Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, firman Tuhan ini seringkali kita baca dan kita renungkan setiap tahun, saudara. Betul gak? Setiap tahun, setiap kenaikan Tuhan Yesus, pasti ayat ini adalah satu ayat yang favorit, ya, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Mari kita belajar dulu ayat ke-6-nya. Kita perlu pahami, saudara yang kasih, hal yang pertama, makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama, maka bertanyalah mereka yang berkumpul situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara yang kasih, ya. Allah, tujuan Allah di dalam dunia ini adalah memulihkan keadaan. Halo? Memulihkan keadaan. Pemulihan seutuhnya. Siapa yang gak rindu dipulihkan? Semua pasti kita rindu dipulihkan. Ekonomi kita dipulihkan, suami kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, anak-anak kita menjadi orang sukses, semua dipulihkan dan sebagainya. Semua orang pengen dipulihkan. Dari segala penyakit Tuhan, pulihkan aku. Dari segala kesusahan kita, semua pengen dipulihkan. Tetapi ayat ini kita belajar, saudara yang kasih. Ayat yang ke-6, kalau saudara nanti baca judulnya Roh Kudus dijanjikan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7, jawab Tuhan apa, saudara yang kasih? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Hal yang pertama, kita nggak perlu, maksud saya begini, kita nggak perlu tuntut Tuhan pulihkan, pulihkan keluargaku. Tidak, saudara. Tetapi saudaraku yang kasih, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti apa yang menjadi kesusahan saudara. Tapi job Tuhan di sini perlu mengetahui masa dan waktu. Kapan dong kau pulihkan suamiku? Kapan dong Tuhan kau pulihkan ekonomiku? Kapan dong Tuhan, minggu depannya Tuhan, tahun depannya Tuhan, itu kerinduan kita, saudara. Betul kan? Tapi jawab Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Saudara nggak perlu tahu kapan Tuhan mau pulihkan saudara. Tetapi yang pasti, saudara yang kasih, Tuhan pasti menetapkan di suatu hari, di suatu tempat, dan suatu waktu Allah akan memulihkan saudara. Halo? Makanya ayat selanjutnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berarti ada Tuhan sudah tetapkan waktu di mana Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Amin. Makna kenaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara, kita harus percaya dan kita harus yakin bahwa sewaktu-waktu Tuhan akan menetapkan waktu itu, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaanku. Tuhan akan memulihkan keadaanku. Tuhan akan memulihkan hidupku. Dan pasti kita nggak perlu tahu
tahu kapan waktunya. Tetapi kita harus yakin dan percaya dan berharap. Ini yang saya katakan, percaya dan berharap kepada Allah. Percaya dan berharap kepada Allah. Orang Kristen kalau tidak percaya dan berharap kepada Allah, mohon maaf, kamu bukan orang Kristen. Orang Kristen yang suka putus asa, yang tidak mau beribadah, yang tidak rajin beribadah, mohon maaf saya katakan, kau tidak berharap sama Tuhan. Kita hanya latah, tahu latah saudara? Ikut-ikutan. Tapi orang yang berharap dan percaya kepada Allah bahwa suatu hari Tuhan akan tetapkan, mungkin pulang dari tempat ini, Tuhan katakan, anakku, ini waktunya. Kau kutetapkan hari ini, kau di. Kita nggak tahu kapan waktunya. Halo saudara. Amin. Kita nggak tahu kapan waktunya. Ini hal yang pertama, saudara. Percaya dan berharap bahwa Tuhan akan tetapkan waktu dan kuasanya untuk memulihkan keadaan hidup. Yang kedua, ayat keempat, saudara. Ayat keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka yang melarang mereka meninggalkan Halo? Yesus melarang siapa? Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena disitulah Allah ada. Yerusalem ini berbicara tentang rumah ibadah Tuhan, ke gereja, ibadah kepada Allah. Jangan meninggalkan ibadahmu. Kanan kiri, jangan meninggalkan ibadah. Katakan kanan kiri, jangan meninggalkan ibadah. Setelah saya dari rumah, saya katakan sama istri sama anak, udah gak usah live streaming lah, saya katakan. Kenapa? Nggak apa-apa. Orang-orang akhirnya malas beribadah, nonton sambil tidur, betul kan? Tidur sambil kamar mandi, sambil mau air besar, nonton. Males. Tuhan sendiri ngomong, saya ngomong loh. Allah yang ngomong bahwa Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa. Di manakah Allah akan menetapi janjinya Tuhan? Di Yerusalem, di ibadah-ibadahmu, di doamu, di persekutuanmu. Tuhan disitulah akan menantikan, Tuhan disitulah akan menetapkan atau melakukan janji-janjinya dalam hidup kita. Ibu, sekarang semua sini ibu-ibu, cuman saya sendiri, bapak-bapak sama anak saya sedayar berdua laki-laki. Jangan pernah tinggalkan ibadah-ibadah. Apapun keadaanmu. Kalau mungkin Pak, hari Minggu aku harus pergi berpesta, silakan berpesta, tapi setelah pulang pesta atau sebelum pesta, beribadahlah. Siapa tahu pada saat kau beribadah, Tuhan menetapkan janji Bapa yang sudah ditetapkan dalam hidupmu. Hal yang kedua, saudara aku yang kasih, makna arti kenaikan Yesus dalam hidup kita, saudara aku yang kasih, bahwa Tuhan akan menetapkan janji-janjinya bagi orang yang setia kepada Allah. Setia kepada Allah. Semakin dalam hadirat Tuhan, mungkin pagi jam 4 kau sudah bangun berdoa 2 jam atau 1 jam. Jam 10 pagi kau sudah bangun lagi, Tuhan. Jam 10 pagi kau sudah masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkati. Jam 3 sore lagi kau beribadah kepada Tuhan seperti yang dijanjikan Tuhan, seperti yang disuruh Tuhan dalam hidupmu. Sampai janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saya merasakan banyak berkat Tuhan, janji Tuhan yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup saya. Tapi saya tahu, Tuhan, ini belum selesai. Pasti ada berkat yang lebih besar Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
ibadah kami, bahkan pelayanan kami di tempat ini. Saya sudah pernah saksikan buat saudara-saudaraku yang saya sudah pernah saksikan. Sama seperti yang dialami oleh Hana, ya. Perempuan yang saya katakan dia mantul, tetapi karena dia direndahkan, semakin dia direndahkan sama orang, semakin dia datang duduk di kaki Tuhan. Sampai Tuhan genapi janji-janji Tuhan dalam hidup dia. Setiap hari Hana pergi ke gereja, setiap hari Hana pergi ke rumah Tuhan. Setiap hari, saudara. Ada waktu dia datang pergi ke rumah Tuhan. Ada waktu dia datang pergi ke rumah Tuhan. Coba kita baca dulu, saudara. Jadi ada hubungannya, saudara gue kasih. Hana tidak mau lepas dari rumah ibadah Tuhan. 1 Samuel 1 ayat yang pertama, saudara. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Jofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yoraham bin Elihu bin Tohu bin Juf, seorang Efraim. Kedua, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama siapa? Hana, dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. 3, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk apa katanya? Untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadikan imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat 4, pada hari Elkanah mempersembahkan korban diberikanlah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya apa katanya? 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Yang 6, tetapi madunya selalu apa katanya? Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, apa katanya? Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Inilah yang dialami seorang Hana. Walaupun dia direndahkan, walaupun dia mengalami satu persoalan dalam hidupnya, walaupun setiap hari dia pergi ke rumah Tuhan, Hana, Penina langsung, mandur, diledek-ledekin, sudah diejek-ejekin. Tapi Hana gak pernah absen datang ke gereja. Bayangkan ayat ke-7 mengatakan, demikianlah terjadi dari tahun setiap tahun, dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana, tetapi Hana tetap duduk dekat di Yerusalem sampai apa? Janji Tuhan digenapi. Saya percaya Tuhan itu tidak pembohong. Bukan seperti kita, besok ya Bu ya, besoknya lagi ya Bu, besoknya lagi ya Bu, sampai apa? Jalan. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah ya dan amin. Dia pasti genapi janji dalam hidup kita. Sama seperti Hana, sama seperti kita. Tuhan mengatakan dalam hidup kita, saudara gue kasih, makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan supaya kita rajin, supaya kita taat, supaya kita tunduk, supaya kita merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan setiap hari, setiap minggu, pada waktu kita rendahkan hati Tuhan sampai apa? Sampai Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Saudara, inilah makna kenaikan Tuhan dalam hidup kita. Makna kenaikan Tuhan itu dalam hidup kita, saudara. Yang pertama tadi di ayat yang ke-6, saudara yang kasih, bahwa Tuhan menghendaki supaya kita percaya 100%, berharap percaya 100% kepada Allah, bahwa Tuhan akan menetapkan kuasanya dan akan memulihkan keadaan aku. Percaya, saudara yang kasih, percaya kepada Allah. Amin. Aku percaya Tuhanku
buat suaminya. Tuhan katakan, aku percaya suamiku akan berubah. Aku percaya yang berdoa buat ekonomi Tuhan, aku percaya ekonomi kami akan dipulihkan kembali. Amin. Memulihkanku, aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Bahwa Allah sendirilah yang turun tangan untuk memberkati saudara. Bahwa Allah sendiri yang akan turun tangan untuk memulihkan keadaan keluarga saudara. Kalau kita pakai kekuatan kita, setiap hari kita pakai kekuatan kita, saudara, yang ada cuma satu, capek dan letih. Aduh, ikut Tuhan makin hari kok makin capek ya. Aduh, setiap hari ke gereja, aduh malas lah. Itu yang terjadi dalam hidup itu. Karena kita pakai kekuatan kita. Aduh, ngapain lagi baca firman, udah capek. Setiap hari baca firman, setiap hari aku berdoa. Kita pakai kekuatan kita. Kita nggak full 100% percaya kepada Allah. Tapi orang yang percaya kepada Allah, dia tidak akan pernah meninggalkan ibadah-ibadahnya sedikit pun, sedetik pun. Dia tidak akan pernah meninggalkan ibadah-ibadahnya dalam hidupnya. Karena Tuhan, siapa tahu Tuhan, pada saat aku beribadah, Engkau menetapkan janjimu untuk memulihkan keadaanku. Itu yang kita nantikan. Orang yang percaya, setelah orang yang percaya, kita harus setia terus beribadah kepada Tuhan. Itulah makna, saudara yang kasih, makna dari kenaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah ayat firman Tuhan hari ini yang kita baca dan kita renungkan itu menjadi kekuatan buat saudara. Mari saudara yang kasih, kita semakin hari semakin tua loh. Hidup ini bukan semakin hari semakin enak, tapi hidup ini akan semakin hari semakin susah. Saudara mau berharap sama manusia yang ada cuma kecewa. Saudara mau cari pertolongan ke sana kemari, itu akan semakin hari membuat saudara kecewa. Tapi kalau saudara berharap sama Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, doa kita di tempat ini, maka saya pastikan Tuhan pasti tolong saudara. Saudara nggak perlu tahu bagaimana cara Tuhan menolong saudara, tapi ada banyak cara Tuhan akan menolong kita. Ada banyak cara Tuhan akan mengangkat derajat kita. Ada banyak cara Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ada banyak cara. Tapi datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Rendahkan hati kita, saudara. Ya. Kalau saya katakan begini, orang yang nggak beribadah itu sombong. Saudara pasti sakit hati. Tapi iya, orang yang malas beribadah itu sombong. Dia hanya memakai kekuatan sendiri. Tapi nanti kalau ada masalah baru cari Tuhan. Sebagai sebelum kita punya masalah, cari Tuhan terlebih dahulu. Supaya apa? Saudara diberikan hikmat untuk menyelesaikan masalah saudara. Sebelum ada masalah, saudara cari Tuhan dulu. Supaya apa? Saudara dikasih kesabaran. Pada saat iblis mencobai saudara, saya sudah siap Tuhan. Sabar, menghadapi dia. Tapi kalau orang yang gak beribadah begini, sombong, pakai kekuatannya, yang ujung-ujungnya pasti bukan semakin baik, tetapi semakin kacau hidup. Mari sebelum kita ada punya persoalan, sebelum kita punya masalah, datanglah kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Bahkan Tuhan memberikan kita kesabaran untuk menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Kita sudah mempersiapkan diri. Halo? Kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah itu. Sehingga kita ya santai aja. Santai aja. Ada masalah, santai aja. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan akan turun tangan untuk menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa dan kita renungkan perjamuan kudus. Terima kasih. Adalah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita gak bisa jauh daripada Yerusalem atau Tuhan. Saudara yang kasih, kita gak bisa jauh daripada Allah. Tapi kita harus mendekat terus sampai akhirnya Tuhan mencurahkan rohnya atas hidup kita. Rohmu yang hidup penuh